Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 29 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah pengawasan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya, ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua yang merindukan kedatangannya, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginyalah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Aku telah memelihara iman. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan hari raya dua orang Rasul Agung, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Petrus yang memiliki nama asli Simon, ia adalah seorang nelayan sederhana yang dipilih Tuhan Yesus dan diserahi kunci kerajaan sorga. Dari situ, ia bukan lagi menjadi penjala ikan, melainkan sebagai penjala manusia. Dalam hal ini, sebagai gembala bagi umat Allah. Tuhan Yesus menyerahkan gerejanya dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Rasul Petrus menjadi martir di Roma pada masa Kekaisaran Nero tahun 64 Masehi. Ia disalibkan dengan posisi kepalanya ke bawah. Santo Paulus sebelumnya dikenal dengan nama Saulus. Ia dikenal sebagai orang yang kejam dan hendak membasmi semua pengikut Kristus. Ia kemudian bertobat dan dipanggil Tuhan Yesus untuk melayaninya pada saat ia dalam perjalanan ke Damsyik. Segera setelah mengalami cahaya Kristus, Santo Paulus melakukan perjalanan misioner sebanyak 3 kali untuk mewartakan Injil. Prinsip dari Santo Paulus adalah, "Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Santo Paulus dibunuh dengan pedang di Tre Fontane, Roma sebagai martir. Saudara-saudari terkasih, Rasul Petrus dan Rasul Paulus adalah orang-orang yang semasa hidup mereka telah menyuburkan gereja dengan darah mereka. Walaupun pada masa lalu, Rasul Petrus pernah dibentak oleh Tuhan Yesus karena ia berpikir bahwa Mesias haruslah mulia, bukannya menderita. Tuhan Yesus pada saat itu berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Rasul Petrus juga pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Setelah bangkit, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihinya sebanyak 3 kali. Petrus mengakui dengan totalitas hidupnya bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ia mengikuti Tuhan Yesus sampai tuntas dengan memelihara imannya. Masa lalu dari Rasul Paulus juga, atau memiliki nama awal Saulus,
penuh dengan kekejaman, kekerasan terhadap para pengikut Kristus. Namun demikian, ketika sudah menjadi Paulus, ia menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Ia menderita karena ditolak, dianiaya, masuk keluar penjara, serta diancam untuk dibunuh. Namun semua ini tidak memisahkannya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ia bahkan dengan tegas mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudara-saudari terkasih, Rasul Petrus dan Rasul Paulus memiliki masa lalu yang kelam. Tetapi karena mereka selalu terbuka kepada kehendak Tuhan, sehingga mereka menjadi rasul agung di dalam gereja. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini bertanya kepada para murid-Nya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Saudara-saudari terkasih, ini adalah pertanyaan yang mudah karena menyangkut kata orang. Para murid-Nya kemudian menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau seorang dari para nabi. Pertanyaan Tuhan Yesus ini kemudian menjadi sulit ketika ia bertanya kepada masing-masing murid-Nya tentang apa kata mereka tentang dirinya. Rasul Petrus dengan rahmat Bapa Surgawi bisa menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus kemudian memberikan pujian dan kuasa kepada Petrus dengan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Perubahan nama Rasul Petrus menandai perubahan hidup secara total dan perutusan yang baru. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah dengan Rasul Paulus? Dalam suratnya kepada Timotius, ia menyampaikan pengalaman rohaninya setelah cukup lama melayani Tuhan. Ia berkata, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ini merupakan ungkapan kebahagiaan Rasul Paulus setelah melayani Tuhan. Ia melihat kembali pengalaman misionernya yang berat dan perlahan-lahan mencapai kemuliaannya. Dalam situasi apapun, Rasul Paulus tetap berprinsip untuk memelihara imannya. Mahkota kebenaran pun akan dikaruniakan Tuhan kepadanya. Rasa syukur juga diungkapkan Rasul Paulus karena Injil Tuhan diwartakan dengan pendampingan penuh dari Tuhan. Artinya, Rasul Paulus tidak merasa sendirian dalam mewartakan Injil karena Tuhan selalu bersamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam pelayanannya. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui para rasul, Tuhan mendirikan gerejanya dan tetap kokoh hingga saat ini. Tugas kita sebagai gereja masa kini adalah tetap memelihara iman yang diwariskan kepada kita. Marilah kita memelihara iman kita sebagai warisan yang indah dan berharga di dalam gereja. Dengan demikian, mahkota kebenaran pun
akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.